Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini marilah kita mengetahui ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah maknanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah ya berasal dari kata ma'rifat ya dan Allah. Kata ma'rifah adalah bahasa Arab ya yang berasal dari kata arafa, maknanya mengetahui. Ma'rifatullah berarti ya mengenal Allah ya, pengetahuan tentang Al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui hati ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui hati. Urgensi ya ma'rifatullah atau pentingnya ma'rifatullah kita lihat dalam surat Az-Zariyat ya. Dalam surat Az-Zariyat kita lihat ayat 56 ya ada kata-kata liya'buduni ya, tepatnya dari firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kata liya'buduni maknanya atau tafsirnya adalah lima arifati, yaitu untuk ma'rifah kepadaku dalam tafsir Ibnu Abbas ya. Liya'buduni maksudnya adalah ya, lima arifati, yaitu untuk mengenal aku lebih jauh ya. Kemudian ya awaluddin ma'rifatullah ya, pondasi agama adalah ma'rifatullah ya. Dengan ma'rifatullah ya ibadah jadi nikmat, hidup jadi indah, hati jadi tenang, rezeki dan usaha insya Allah berkah. Nah, saudara, ya. Kemudian cabang ma'rifatullah di sini kita bisa lihat yang pertama adalah tauhid, ya. Yang kedua adalah tajrid dan yang ketiga adalah tafrid. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan. Intinya adalah la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajrid, ya, maknanya adalah pengosongan. Pengosongan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah melalui ikhlas, ya. Apa yang kita lakukan, ya, perbuatan apapun, aktivitas apapun harus kita kosongkan, ya, yang kita isi dengan ikhlas, ya. Yang ketiga adalah tafrid, maknanya adalah sendirian, ya, kita dalam kesendirian kita menyendiri ya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita lihat satu gambarannya, tauhid ya, tajrid dan tafrid merupakan satu kesatuan. Nah, sini ada beberapa metode ma'rifatullah ya. Ya, pertama metode fitrah atau kejadian ya, kesucian ya, manusia secara fitrah sebenarnya adalah ya suci ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Secara fitrah semua manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode akal ya. Dengan metode akal ini yaitu mengikat, memahami. Dengan akal sebenarnya manusia juga bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah para filosof ya. Ya, para mutakallimin, orang ahli ilmu kalam ya, para teolog ya, mereka mengenal ya Allah Subhanahu wa taala melalui akal. Selain itu juga melalui ya metode Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita kenal sebagai ya, 99 nama. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Dari nama-nama itu kalau kita renungkan maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata ya Al-Quddus saja umpamanya. Ya, Maha Suci ya. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengenal ada kota suci ya, ada ya benda yang dianggap suci ya, ada orang-orang yang dianggap suci. Pada hakikatnya itu sebenarnya ya mengarah ya kepada yang memberi kesucian. Ada tempat suci, siapa yang memberi kesucian tempat itu seperti Makkah, Madinah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada metode ibadah ya. Orang awam melakukan ibadah ya.
ibadah sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya sarana ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang khusus ya, para ulama ya, mereka melakukan ubudiyah ya secara khusus ya, ibadahnya melebihi daripada orang awam ya. Jadi bukan puasa yang wajib saja, puasa sunnahnya juga, bukan sholat yang wajib saja, tapi puasa sholat sunnahnya juga, dan ya sunnah-sunnah yang lainnya dilaksanakan. Kemudian ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka melakukan abudah ya, peribadatan yang melebihi dari kadar kemampuan orang awam maupun orang khusus, para ulama. Nah, inilah abudah yang dilakukan oleh para kekasih Allah, para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada tingkatan ma'rifatullah. Ya, yang pertama ilmu yakin, yaitu ilmu keyakinan melalui syariat ya, sholat, puasa, zakat, haji ya. Itu adalah tingkatan ma'rifatullah yang pertama. Dengan sholat ya, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, itu termasuk ilmu yakin ya, bagian daripada tingkatan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala juga dengan ainul yakin ya. Tingkatan yang kedua adalah ainul yakin, penyaksian mata, keyakinan. Nah, inilah jalan tarekat ya. Para ulama buat tarekat ya, ini merupakan ainul yakin. Yang ketiga adalah hakul yakin, keyakinan yang sebenar-benarnya ya, hakikat. Dan kemudian ada yang namanya kamal yakin, keyakinan yang sempurna. Nah, inilah yang menuju kepada ma'rifat ya. Nah, bimbingan praktis untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus tawajuh, rendah hati kita ya. Kemudian kita tegakkan sholat ya, 5 waktu, sunnah-sunnahnya kita jaga ya. Kita lakukan sujud, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita menyendiri ya, dengan khusyuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah ya, dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian berzikirlah, semoga dengan zikir itu ya menjadi tenang hatimu dan damai jiwamu ya. Beratnya penderitaan dunia tidak akan mampu menekan orang yang rajin berzikir, karena ia akan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bila datang hati menjadi sedih dan gelisah, jangan biarkan larut dan kehilangan hidup kita. Bangkitlah, sibuklah, bergaulah dengan orang soleh, dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Saudara sekalian ya, inilah salah satunya adalah kita melakukan zikir taubat ya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian zikir tawakal, hasbunallah, hasbiyallah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian zikir tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian zikir amrilillah, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, ini adalah kalimat tauhid. Kita tak lupa mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa membaca zikir la ilaha illallah. Kemudian kita juga boleh menzikirkan Allah, 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 Allah. Kemudian kita juga boleh menzikirkan kalimat atau kata lafal hu berasal dari huwa Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan dan ketenangan sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.